Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wasilatil arham. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul jalali wal ikram. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu bi syari'atil Islam. Allahumma salli wa sallim wa azim wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi sadatil a'lam, amma ba'du. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita dapat hadir dalam rangka melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah, dilanjutkan dengan kajian zuhur. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tema pada kesempatan kali ini yaitu membahas tentang hablum minallah dan hablum minan nas. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Duribat alaihimuz zillatu aynama sukifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Al-ayah. Akan ditimpakan kehinaan dimanapun kalian berada, kecuali orang-orang yang senantiasa menjaga hablum minallah dan menjaga hablum minan nas. Hablum minallah adalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hablum minan nas adalah hubungan kita dengan antar sesama manusia. Dijelaskan oleh Al-Imam Al-Ghazali terkait dengan aspek-aspek hablum minallah. Di antaranya beliau menjelaskan ada 3 macam. Apa yang pertama, yaitu melaksanakan perintah syariat yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa di antara perintah syariat itu? Di antaranya adalah kita diperintahkan untuk melaksanakan ibadah sholat, melaksanakan ibadah puasa, menunaikan zakat, melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu. Oleh karena itu, pada hari ini kita berada di bulan suci Ramadan. Kita diperintahkan untuk melaksanakan ibadah puasa, bulan yang kita nantikan, di mana semenjak bulan Rajab kita semua senantiasa berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami pada bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah kami
pada bulan Ramadan. Begitu lama doa yang kita panjatkan dari mulai bulan Rajab, Sya'ban untuk berjumpa dengan bulan Ramadan, berharap bahwa kita bisa berjumpa dengan pengantin Ramadan. Siapa itu pengantin Ramadan? Dijelaskan oleh Al-Mukarram Bapak Dr. Kiai Haji Mukhlis Hanafi MA. Beliau pernah menjabat sebagai Ketua Lajnah Pentashih Al-Quran, Sekretaris Utama Baznas Republik Indonesia, dan sekarang menjabat sebagai Dirjen Penerangan Agama Islam, bahwa pengantin Ramadan yang dimaksud di sini yaitu adalah Al-Quran, di mana Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai penjelas dari petunjuk dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Maka Al-Quran ini pada ayat 1 sampai ayat 5 yang tertera pada surah Al-Alaq, sebagian ulama menjelaskan diturunkan pada malam 17 Ramadan, di mana baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat itu sedang berada di dalam gua Hira. Peristiwa ini terjadi pada 610 Masehi, di mana pada saat itu Nabi didatangi oleh malaikat Jibril dalam rupa aslinya. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari Muslim bagaimana rupa malaikat Jibril. Beliau memiliki 600 sayap, yang mana satu sayapnya membentang dari ufuk barat sampai ke ufuk timur, yang memenuhi seluruh cakrawala. Maka malaikat Jibril berkata, "Iqra." Nabi menjawab, "Ma ana biqari." "Iqra." "Ma ana biqari." "Iqra." "Ma ana biqari." Hal ini terulang 3 kali. Jibril berkata, "Bacalah." Nabi menjawab, "Aku tidak memiliki kemampuan untuk membaca." Lalu dibacakan oleh malaikat Jibril ayat 1 sampai 5, diikuti oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah peristiwa ini, Nabi kembali pulang dalam kondisi badan yang bergetar, lalu diselimuti dan ditenangkan oleh istrinya yang tercinta, Sayyidatina Khadijah. Maka sejak saat inilah tugas kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermula. Al-Quran turun selama 22 tahun. 22
2 bulan 22 hari dengan 2 tahap berturunnya. Yang pertama secara langsung seluruhnya sebanyak 30 juz dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izza, langit dunia. Lalu dari langit dunia, Baitul Izzah, diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril sesuai dengan konteks atau peristiwa sampai seluruhnya Al-Quran itu diterima oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berjumlah 114 surah, 6.666 ayat, dan jumlah hurufnya sebanyak 1.027.000 huruf. Yang apabila kita membaca Al-Quran, satu huruf bernilai 1 kebaikan. Disabdakan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qara'a min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Siapa orang yang membaca Al-Quran, maka baginya 1 huruf 1 kebaikan. 1 kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim 1 huruf, akan tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Maka ketika kita membaca seluruh Al-Quran, berapa nilai kebaikan yang kita raih? 10.270.000 kebaikan. Di mana Al-Quran ini diturunkan pada malam Lailatul Qadar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Para ulama menjelaskan bahwa Lailatul Qadar di antara turunnya adalah pada malam-malam ganjil daripada 10 hari bulan Ramadan, baik 21, 23, 25, 27 atau 29. Kenapa hal ini dirahasiakan? Sebagai bentuk motivasi kita umat Islam untuk bersemangat di dalam melaksanakan ibadah. Maka rahasia ini menjadi motivasi untuk kita giat dalam beribadah. Yang apabila kita melaksanakan ibadah di malam Lailatul Qadar ini, khairun min alfi syahrin, yaitu lebih baik daripada 1000 bulan atau 83 tahun 4 bulan. Bagaimana ciri daripada orang-orang yang merasakan ketika malam itu adalah Lailatul Qadar? Yang pertama,
bahwa suasana pada malam itu merasakan ketenangan, kesunyian, batin merasa damai dan tenteram. Yang kedua, kondisi malam saat itu tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Angin yang berhembus juga tidak terlalu kencang, dengan penuh kelembutan. Pada pagi harinya, ketika matahari terbit memancarkan cahaya, maka saat itu di pagi hari cahaya matahari dirasakan dengan lembut, tidak terasa begitu terik dirasakan pada pagi harinya. Maka oleh karena itu kita senantiasa berdoa agar supaya kita orang-orang yang berharap mendapatkan Lailatul Qadar, dengan kita mengisinya dengan berbagai macam amal ibadah, baik dengan kita mengkhatamkan Al-Quran, melaksanakan Qiyamul Lail, melakukan pembacaan zikrullah, melakukan ibadah-ibadah lain, apakah itu bersedekah dan lain sebagainya. Inilah satu harapan ketika kita melaksanakan ibadah puasa, dengan harapan kita menjadi pribadi-pribadi yang kelak mendapatkan gelar la'allakum tattaqun, menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Saya ingin menyampaikan satu kisah. Ada sahabat kami yang belajar di Al-Azhar University di Kairo, Mesir. Suatu malam ia diajak oleh sang gurunya, oleh syekhnya, untuk melaksanakan sholat isya dan sholat sunnah tarawih di suatu masjid. Selesai pelaksanaan sholat isya, dilanjutkan dengan pelaksanaan sholat tarawih. Berapa lama bacaan imam ketika rakaat pertama sampai tarawih selesai? Sebanyak 15 juz. Lalu ketika tarawih ini telah selesai dilaksanakan, maka sahabat kami beristirahat. Di sampingnya ia melihat ada seorang kakek tua yang sedang menikmati minum dan konsumsi ringan yang dibawanya. Ia perhatikan, tak ada nampak wajah lelah, gelisah, menyesal dari wajah sang kakek tersebut dengan bacaan imam yang begitu lama dan panjang. Lalu sahabat kami ini menghampiri, seraya ia bertanya, sudah berapa lama melaksanakan kegiatan ibadah tarawih di masjid ini? Maka sang kakek itu menjawab, sudah 10 tahun. Lalu sahabat ini bertanya, kenapa tak ada wajah lelah, gelisah, gundah, menyesal di wajahmu
dengan begitu lamanya pelaksanaan ibadah di masjid ini? Apa rahasia yang ada pada sang kakek tersebut? Maka sang kakek ini menjawab, ketika kita melaksanakan ibadah, melaksanakan sholat yang begitu lama dengan bacaan yang begitu panjang, maka jangan menggunakan kekuatan kaki, jangan menggunakan kekuatan fisik, jangan menggunakan kekuatan tangan, tapi gunakanlah kekuatan iman. Maka di dalam berpuasa ini yang dipanggil oleh Allah adalah orang-orang yang beriman. Bagaimana ketika Nabi dalam pelaksanaan Isra dan Mi'raj, beliau mencium satu wangi yang sangat nikmat, yang tidak pernah dicium oleh wangi-wangian sebelumnya. Maka Nabi bertanya, wangi apa ini ya Jibril? Maka Jibril menjawab, itu adalah wangi yang keluar dari kubur keluarga Siti Masitoh. Bagaimana keluarga Masitoh ketika hidupnya, saat Masitoh ketika sedang menyisir rambut anak daripada Fir'aun, lalu sisir ini terjatuh, maka ia mengatakan, Allahu Ahad, Allah zat yang maha satu, dan laknat Fir'aun. Maka didengar ini oleh anak daripada Fir'aun, diadukanlah kepada ayahnya. Lalu Fir'aun berkata kepada Masitoh agar ia kembali kepada agama nenek moyangnya dan mengakui bahwa Fir'aun adalah sebagai Tuhannya. Lalu Masitoh tetap berada pada keyakinannya dengan mengatakan bahwa Allahu Ahad, sehingga akhirnya keluarga Masitoh diberikan hukuman berupa disiapkan bejana besar yang berisi dengan minyak, lalu anak pertamanya diperintahkan untuk masuk, anak keduanya diperintahkan untuk masuk, yang ketiga diperintahkan suaminya untuk masuk, lalu anak bayi yang digendong oleh Masitoh, ia berkata, janganlah engkau bersedih ya Ummi, sesungguhnya Allah bersama kita. Maka anak kecil tersebut dimasukkan ke dalam penggorengan tersebut, dan terakhir adalah Masitoh itu sendiri. Keluarganya meninggal dalam kondisi di atas bejana penggorengan tersebut. Mereka meninggal dengan membawa iman, dengan menggunakan kekuatan iman. Ia rela menerima hukuman yang diberikan oleh Fir'aun. Bagaimana Bilal bin Rabah di atas teriknya matahari padang pasir, lalu badannya ditimpakan dengan batu, lalu ia tetap berkata Ahad, 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 dengan keimanannya yang luar biasa. Ia mempertahankan keimanan tersebut meski ia mendapatkan hukuman dari masyarakat jahiliyah pada saat itu.
Maka dipanggil orang-orang yang beriman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Bagaimana agar puasa kita sampai pada garis finish dengan kita mendapatkan predikat yang bertakwa, yaitu dengan kita melaksanakan ibadah puasa sesuai dengan aturan-aturannya. Apa itu puasa? Al-imsaku anil muftirati ma'an niyati min tulu'il fajri ila hurubi syamsi. Puasa adalah menahan dari yang membatalkan puasa, tidak makan, tidak minum, tidak bersetubuh. Di antara lain yang membatalkan puasa, muntah dengan sengaja, memasukkan sesuatu dari kemaluan depan atau kemaluan belakang, haid, gila, murtad, maka hal ini di antara yang membatalkan puasa. Dan kita juga menjaga dari yang membatalkan pahala puasa. Kata Nabi, khamsatu asya'a tuhbitus sauma ay tubtilu sawabahu. Ada 5 yang membatalkan pahala puasa. Apa yang pertama? Al-kadhibu, berkata bohong. Wal ghibatu, membicarakan keburukan orang lain. Wan namimah, mengadu domba. Wan nazuru bisyahwati, memandang dengan syahwat. Wal yaminul khamus, sumpah palsu. Maka yang pertama, perintah syariat kita laksanakan, ini hablum minallah. Yang kedua, mensyukuri atas segala karunia yang telah diberikan Allah. Yang ketiga, menerima ketetapan takdir yang telah ditetapkan Allah. Sedangkan hablum minan nas, yaitu dengan kita berbuat baik kepada tetangga. Yang kedua, memberikan makan kepada fakir dan miskin. Yang ketiga, menyantuni anak-anak yatim. Mudah-mudahan dengan kita berupaya menjaga hablum minallah dan menjaga hablum minan nas, kita orang-orang yang kelak mendapatkan balasan surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kekurangan. Kami akhiri. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.